Assalamualaikum. Jumpa lagi nih dengan Kiai. Tapi pun, sobat semua, kali ini Kiai mau membahas soal penyalahgunaan narkotika. Nah, hal ini kan sering tuh terjadi di sekitaran kita, di lingkungan kita, bahkan narkotika yang juga disebut dengan narkoba ini sangat mengancam generasi muda kita ke depan. Yuk simak soal apa itu narkotika, siapa pengguna, siapa pengedar, dan siapa bandar. Juga konsekuensi hukum bagi yang melanggarnya. Sobat Kiai, masyarakat harus memahami bila mana memang kita dengar ada seseorang atau keluarga bahkan teman mungkin ya ditangkap oleh pihak kepolisian misalnya. Nah, kita dengar bahwa yang ditangkap tersebut melakukan penyalahgunaan obat-obat terlarang yang disebut dengan narkotika. Nah, kasus yang begini kita harus pahami bahwa ada perbedaan antara pengguna dan pengedar, teman-teman. Kita dengar juga, lah itu seseorang ditangkap, tapi kok tanda kutip dia dilepaskan atau direhabilitasi gitu ya. Ada juga seseorang ditangkap karena penyalahgunaan narkotika harus terpenjara sekian tahun. Pada kesempatan ini Kiai coba jelaskan apa yang kemudian menjadi perbedaan di antara pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Nah, pengertian dari pengedar narkotika memang tidak secara eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya teman-teman. Namun, bila kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Pada pasal 35 Undang-Undang Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian daripada peredaran narkotika, yakni meliputi segala kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, Sobat Kiai. Berdasarkan hal yang tadi kita jelaskan, pengedar narkotika dalam melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan ya, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu dicatat Sobat Kiai. Meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan melakukan tindak pidana narkotika. Misalnya, peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapatkan izin dari pihak berwenang, yakni dari Menteri Kesehatan. Dia masuk di dalam pasal 36 Undang-Undang Narkotika. Atau penyerahan narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep yang didapat dari dokter yang dapat dilakukan, dan itu bukan merupakan pelanggaran, Sobat Kiai. Artinya ketika dokter melakukan tugasnya untuk menangani pasien, kemudian menggunakan narkotika, nah ini diatur di dalam pasal 43 dan 44 Undang-Undang Narkotika, Sobat Kiai. Menurut undang-undang, pengguna narkotika dibagi atas dua kategori. Pertama itu pecandu narkotika, dan yang kedua adalah penyalahguna narkotika. Nah, di sini coba Kiai jelaskan bahwa pecandu narkotika menurut undang-undang yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan. Ini seperti kita merokok ya, jadi ada ketergantungan lah seperti itu.
pada narkotika itu sendiri, baik secara fisik maupun secara psikis. Hal ini diatur di dalam pasal 1 angka 13 Junto pasal 54, Junto pasal 127, Sobat Kiai. Nah, kemudian yang kedua, penyalahguna. Nah, penyalahguna dalam undang-undang ini yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Hal ini diatur di dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika. Penyalahguna narkotika ini juga diatur di dalam pasal 1 angka 15 Junto pasal 54, Junto pasal 127, Sobat Kiai. Jangan sekali-kali kita menggunakan yang namanya narkotika atau narkoba. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa bila sudah kecanduan, menagih, dan tentu ini merusak kesehatan. Selain itu, Sobat Kiai, ada konsekuensi hukum tentunya yang akan dialami kalau kita sampai menyalahgunakan narkotika. Apa konsekuensi hukumnya? Nah, pada intinya khusus bagi pengedar. Pengedar ini kan menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, misalnya ya, menyediakan, memperjualbelikan, mengekspor impor narkotika tanpa izin pihak yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 sampai 20 tahun, Sobat Kiai. Luar biasa kan? Nah, bahkan sampai pidana mati, tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika, Sobat Kiai. Banyaknya narkotika yang diedarkan atau disalurkan atau diperjualbelikan. Ya. Kalau Sobat Kiai mau lebih jelasnya, lebih detail, bisa kita lihat di dalam ketentuan pidana pasal 111 sampai pasal 126 Undang-Undang Narkotika. Nah, sementara untuk pecandu, bagi pecandu dan penyalahguna narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, Sobat Kiai, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam dinamikanya berkenaan dengan pecandu narkotika atau penyalahgunaan narkotika, bahwa sekira tahun 2014 ini dari Mahkamah Agung, dari Kejaksaan, dari Kepolisian yang berkoordinasi juga dengan BNN, ada dalam istilah itu ada tim asesmen terpadu atau TAT. Nah, apabila ada warga kita atau saudara kita atau masyarakat yang misalnya ditangkap, kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kita minta kepada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, untuk berkoordinasi dengan tim asesmen terpadu tersebut. Agar apa? Agar hak hukum sebagai masyarakat itu juga tidak dilanggar. Karena peredaran gelap narkotika, pecandu narkotika yang sangat mengancam generasi muda kita, bahkan sampai dengan generasi tua ini sangat berbahaya sekali. Demi keberlangsungan juga negara bangsa kita, Sobat Kiai. Dan pesan Kiai dalam hal ini, kita jauhi narkotika. Dan apabila kita dengar di dalam masyarakat ada jejaring narkotika, segera kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin itu saja, Sobat Kiai. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa terus ikuti channel Kata Kiai dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.